Hai Tini, aku sukacita sekali hari ini. Aku sudah siap memuji Tuhan. Aku berterima kasih karena minggu lalu kamu sudah mengajakku untuk rajin beribadah. Nah, gitu dong. Tuhan pasti bersukacita melihatmu sudah siap beribadah. Hai Tini, hai Tommy. Hai Tommy, hai Tini. Wah, sudah Hai, siap Kakak. memuji Tuhan? Sudah dong. dong. Oke, mereka sudah siap memuji Tuhan. Teman-teman di rumah Kak Menda disapa. Hai adik-adik Rocky yang ada di rumah, apa Hai, kabarnya? Pasti apa sukacita kabar? ya. Sama-sama seperti Tommy dan Tini sukacita datang ke rumah Tuhan. Dan adik-adik pasti juga sukacita memuji Tuhan. Benar itu Kak Menda. Nah, Iya. sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Iya. Oke, kita mau berdoa sama-sama. Kak Menda berdoa dulu ya. Ayo kita Silahkan. berdoa adik-adik. Kita satukan hati kita sebelum kita mulai ibadah. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Buat setiap kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersukacita, meninggikan nama Tuhan. Engkau memberkati kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Oke. Masih tetap bersukacita adik-adik, kita mau memuji dan memuliakan nama Iya. Tuhan. Tommy sama Tini ikut ya. Hari ini kita mau bersama-sama bersukacita. Menari ya. bagi Tuhan. Iya Kak. Siapa yang bersukacita bertemu dengan Tuhan Yesus? Kak Yosafat sukacita nggak? Sukacita sekali. Nah. Ya. Sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Siapa? Tuhan Yesus. Ya. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya. Haleluya. Wow, 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 sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sekali lagi sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita Ya. ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Katakan adik-adik, ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya, Haleluya. wow, 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 wow. Bersukacita ku bertemu dengan Yesus. Ya Tuhanku, ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh senangnya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. oh senangnya. Siapa yang senang memuji Tuhan? Berikan Haleluya. tepuk tangan. Semua tepuk tangan ya. Kita mau katakan bahwa Yesus di dalam rumah kita. Amin. Kita akan selalu sukacita, benar Kak? Iya. Yuk sama-sama nyanyi pujian ini. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku,
senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah. Ayo sahabat, kita mau kemana ini? Oh, kita mau ke apa? Nanti kita mau nyanyi, kita mau sambil jalan-jalan ke mana-mana gitu ya. Ke luar negeri, Oh ya? bisa ya? Bisa. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ke India dulu Kak. Oh, ke India, gimana Bisa nggak? gerakannya? Kita mau adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini tapi pakai bahasa India. Ya, yang suka nonton film India. Wow, yuk kita sama-sama nyanyi ya. Ikutin kakak-kakak semuanya. Jab jisu mere karman hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai, kusi kusi hai. Jab jisu mere karman hai, kusi kusi hai, kusi kusi. Sekali lagi Kak. Lagi ya. Jab jisu mere karman hai, Kusi kusi hey. Kusi kusi hey. Kusi kusi hey. jab jisu mere karman hai, kusi kusi hai, kusi kusi. Sekali lagi aja ya, Oh, biar sekali lama ya. lagi. Biar lama Oh, ya. geleng-geleng ya, biar Adik-adik lama. tuh belum gerak loh. Nah, ayo adik-adik, jangan mau kalah, yuk. Ya, sama-sama. Yuk. Jab jisu mere karman hai. Kusi kusi hey. Iya. Kusi kusi Iya hey. aja. Kusi kusi hey. Jab jisu mere karman hai, kusi kusi hai, kusi kusi. Ah, sekarang kita pergi lagi, terbang lagi lebih tinggi. Oh, lebih tinggi lagi nih, mau kemana ini lebih tingginya? Kalau gitu kita ke Eropa pakai bahasa Inggris ya Kak ya. Oh, Eropa. Nah, pakai bahasa Inggris ya. Oke, siap yuk. Adik-adik siap ya pakai bahasa Inggris ya. Yuk. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy. Sekali lagi Kak. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in my family, happy happy home, happy happy home. Kita ke Indonesia lagi Kak. Oke, kembali lagi pulang ya. Ya, pulang. pulang ke Oke, rumahnya. siap ya, pulang. Yuk sama-sama semua. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus senang. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Sekali lagi. Senang-senanglah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Wah, Yesus sudah di dalam rumah kita. Pasti senang ya. Adik-adik juga gitu. Yesus ada di rumah kalian semuanya. Buat kalian sukacita. Amin. Nah, kita mau siapkan hati kita Kak. Kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik siapkan hatimu. Kita mau dengar firman Tuhan. Ajak adiknya, kakaknya untuk duduk tenang. Siapkan Alkitabnya, kita mau dengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari adik-adik sama-sama katakan. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita Tentang perbuatanmu Tuhan. tentang
tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Mari sembah Dia, mari adik-adik. Haleluya. Sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu tinggal di hati kami. Haleluya. Syukur bagimu Yesus. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih. Datang menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Dan kakak percaya kita semua masih tetap semangat, kita semua masih tetap bersuka cita. Kalian tadi sudah memuji Tuhan dengan bersuka cita. Nah hari ini kita mau sama-sama mendengar cerita firman Tuhan dan kita siapkan hati kita. Kalian bisa duduk dengan tenang, kalian siapkan Alkitab kalian atau kalian juga bisa siapkan buku tulis untuk mencatat hal-hal yang penting untuk kalian bisa lakukan ya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa bersama-sama ya. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kami bisa beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan memberikan sukacita Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, tanpa terasa kita sudah hampir 3 bulan ya. Kita hampir 3 bulan kita tidak beribadah bersama-sama di gereja atau bahkan kita tidak belajar di sekolah. Nah, adik-adik siapa yang sudah mulai bosan di rumah? Siapa yang sudah mulai merasa jenuh tinggal di rumah? Nah, hari ini adik-adik kita mau belajar bersama-sama, kita mau renungkan satu firman Tuhan ya. Ada hal-hal yang mungkin hilang dalam hidup kita saat-saat ini. Ya, ada hal-hal yang biasanya membuat kita senang, yang membuat kita sukacita, hari ini hilang dalam hidup kita. Contohnya apa? Nah, contohnya seperti ini adik-adik. Kita mungkin hilang waktu kita bermain bersama dengan teman-teman. Ya, biasanya kita hampir tiap hari ketemu teman-teman, kita ada di sekolah, bertemu dengan teman-teman, kita bermain bersama dengan teman-teman, atau setelah pulang sekolah, kita bisa jalan bersama teman-teman. Tapi saat ini itu seakan-akan hilang dalam hidup kita. Dan mungkin ini membuat hidup kita menjadi sedikit bosan, membuat kita sedikit jenuh ya. Atau bahkan membuat kita sedih. Karena sekarang kita bisa bertemu teman-teman hanya lewat mungkin video call atau telepon ya. Selain itu apa lagi? Nah, kita tidak bisa belajar di sekolah. Kita sudah hampir 3 bulan kita belajar di rumah terus. Nah mungkin kita merindukan bahwa kita harus belajar di sekolah, kita rindu teman-teman yang ada di sekolah. Nah saat ini siapa yang sudah rindu ke sekolah? Ada? Ya pasti ada yang sudah rindu ke sekolah ya. Pasti semangat, wah mau ketemu temannya. Atau ada juga yang senang kalau nggak sekolah. Wah ini perlu dipertanyakan ya. Pasti kita semua pasti rindu untuk kita datang ke sekolah. Atau yang lain lagi, tentunya ini yang membuat kita kadang wah kita tidak bisa pergi ke gereja. Bagaimana ya? Itu membuat kita sedih, membuat kita mungkin bosan kita ibadah di rumah. Ya, tapi hari ini kita mau lihat, kita mau dengar satu cerita firman Tuhan
bahwa hal-hal apa yang ada di dalam hidup kita yang selama ini kita pandang itu bisa memuaskan kita. Contohnya kita mungkin berandai-andai, kalau nanti saya sudah besar, saya sudah mencapai cita-cita saya punya posisi pekerjaan yang baik, saya pasti hidupnya akan enak. Ya, saya pasti akan senang. Saya punya uang yang banyak, pasti hidupnya akan senang. Karena apapun yang kita inginkan, apapun yang kita minta, kita butuhkan, kita bisa beli. Karena kita punya uang banyak. Tapi hari ini kita mau lihat satu cerita firman Tuhan yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Sakius. Nah, kalian bisa buka Alkitabnya di Injil Lukas pasal yang ke-19. Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Kalian bisa buka. Di sana ada satu cerita seorang yang bernama Sakius. Ya, kalian bisa baca nanti di rumah ya, sambil membaca Alkitabnya. Dan mungkin kalian sudah sering dengar cerita tentang Sakius. Ya, pasti ingat. Yang diingat dari cerita Sakius pasti karena dia naik pohon. Ya, yang diingat dari cerita Sakius pasti karena dia naik pohon. Setelah Sakius naik pohon ngapain? Kita enggak tahu. Ya, hari ini kita mau lihat. Sakius ini dicatat di dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang sangat kaya. Tidak hanya sangat kaya, tapi dia juga kepala apa? Dikatakan di sana kepala pemungut cukai. Ya, jadi selain kaya, Sakius ini pekerjaannya sudah top. Ya, dia adalah kepala pemungut cukai. Kalau kita renungkan, kalau kita pikir, wah, jadi Sakius enak ya, pekerjaannya bagus, ya. Terus dia orang yang kaya, mungkin dia akan hidupnya merasa enak. Nah, tapi kita lihat kehidupan Sakius apakah sukacita atau dia justru merasakan ada kekurangan dalam hidupnya. Nah, satu ketika ada seorang yang melewati bahkan mau memasuki kota Yeriko. Kalian pasti tahu, orang itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebelum memasuki kota Yeriko, dia sudah menyembuhkan seorang yang buta. Orang buta disembuhkan, bahkan bisa melihat, dan berita itu terdengar oleh banyak orang. Salah satu yang mendengar adalah Sakius. Sakius ini jadi heran, bahkan jadi penasaran. Mana sih yang namanya Yesus? Mana sih yang namanya Yesus? Wah, saya mau tahu Yesus itu seperti apa. Kok orang-orang dengar, orang-orang cerita bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan orang sakit. Saya mau lihat. Ya, kita lihat. Nih Sakius mau melihat seperti apa sih Yesus itu. Nah, tapi adik-adik ingat kan, karena Sakius ini pendek, saat dia mau lihat Yesus, orang banyak sudah melihat Yesus, wah dia kesulitan. Seperti apa Yesus? Dia tidak bisa melihat Yesus dengan baik. Akhirnya dia punya ide. Dia punya ide untuk memanjat pohon. Untuk apa dia memanjat pohon? Tujuannya cuma satu, supaya dia bisa lihat Yesus itu seperti apa. Ya, dia harus panjat pohon supaya dia bisa lihat Yesus itu siapa sih? Yang kata orang-orang dia bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta menjadi bisa melihat. Ya. Dan Sakius akhirnya manjat pohon. Iya, dia panjat dengan susah payah. Nah, akhirnya dia bisa melihat Yesus. Setelah melihat Yesus, apa yang dilakukan oleh Sakius? Sakius hanya lihat Yesus. Ya. Kemudian, nih, perhatikan baik-baik ya. Adik-adik, yang menyapa duluan itu Sakius atau Tuhan Yesus? Yang negor duluan Sakius atau Tuhan Yesus? Iya, yang negor duluan Tuhan Yesus. Sakius gak teriak, Tuhan Yesus, saya mau lihat. Tidak seperti itu. Justru
Tuhan Yesus yang bilang, Sakeus, turun. Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Ya, hari ini aku akan ada di rumahmu. Wah, hatinya Sakeus menjadi penuh dengan sukacita. Sakeus merasa, weh, kok ada ya orang yang menyapa saya? Ya, kita lihat saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan menginap di rumah Sakeus, dia akan menumpang di rumah Sakeus, orang banyak sudah mulai ngomongin, dia Yesus, masa dia mau sih numpang di rumahnya orang berdosa? Masa dia mau sih tinggal di rumahnya Sakeus? Padahal dia kan sudah jahat. Dia sudah merampas banyak harta kita, menagih pajak yang seharusnya sekian dia tagih lebih. Banyak orang yang sudah membicarakan Sakeus. Nah, hari ini kita lihat apa yang terjadi. Karena Sakeus ini penuh dengan sukacita hatinya, sukacitanya karena apa? Perhatikan, sukacita Sakeus itu bukan karena harta yang dia miliki, bukan karena kekayaan yang dia miliki, bukan karena jabatan yang dia miliki, tetapi sukacita Sakeus itu karena Yesus hadir dalam hidupnya. Ya, adik-adik, perhatikan, sukacita Sakeus itu karena Yesus hadir dalam hidupnya. Kita lihat selanjutnya. Nih, selain sukacita Yesus hadir dalam hidupnya, Sakeus juga mengambil satu keputusan. Ya, keputusan yang tidak seperti biasanya. Mungkin sebelumnya dia mengambil satu keputusan, yuk tagih pajak orang-orang ini. Misalnya harus bayar pajak 10.000, tagih dia 20.000. Misalnya seperti itu. Tetapi hari ini Sakeus mengambil satu keputusan yang berbeda. Apa yang Sakeus ambil? Dia bilang sama Tuhan Yesus, Sakeus katakan kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Ya, tidak hanya di situ saja. Sekiranya ada orang yang pernah saya peras ketika saya bekerja, ya, saya akan kembalikan berapa kali lipat? Iya, 4 kali lipat. Dia akan mengembalikannya itu. Kalau kita hitung secara matematika, Sakeus jadi rugi enggak? Setengah hartanya dibagi kepada orang miskin. Kemudian orang yang pernah dia peras dikembalikan tidak hanya 1 kali lipat, 2 kali lipat, tetapi menjadi 4 kali lipat. Nah, adik-adik kita mau lihat. Dari cerita Sakeus ini kita bisa tahu, kita bisa lihat bahwa Sakeus ini kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Ya, dia punya harta karena dia dicatat dia orang yang kaya. Dia punya jabatan yang luar biasa. Jabatannya tidak hanya karyawan, ya. Dia bahkan dikatakan kepala pemungut cukai. Jadi dia bosnya. Tapi dia kehilangan sesuatu dalam hidupnya. Apa yang hilang dalam hidupnya? Perhatikan tadi, orang-orang tidak menyukai kehidupan Sakeus. Orang-orang tidak menyenangi kehidupan Sakeus. Semua itu mempengaruhi hidup Sakeus. Dia merasa bahwa hidupnya tidak penuh sukacita. Karena orang-orang di sekelilingnya itu meninggalkan dia. Hari ini kita mau belajar. Mungkin saat ini kita juga kehilangan sukacita dalam hidup kita ya. Tapi kehilangan sukacita bukan karena kita dibenci orang, karena kita atau melakukan kejahatan, tidak seperti itu. Mungkin kita hilang sukacita saat ini seperti yang tadi. Kita tidak bisa ketemu teman-teman di sekolah, ya masih belum bisa. Kita sudah 3 bulan belajar di rumah. Atau kita tidak bisa jalan-jalan ke mall, kita tidak bisa jalan-jalan ke pantai atau ke tempat lain, ya. Kita tidak bisa
bertemu dengan teman-teman kita. Wah, kita menjadi bosan di rumah. Hari ini firman Tuhan berkata bahwa kita mau jadi orang yang bersukacita. Adik-adik, siapa yang mau bersukacita? Kalian boleh angkat tangan kalian, siapa yang mau bersukacita? Nah, ini syaratnya. Sukacita berasal dari Tuhan dan didapat oleh orang yang sudah menerima anugerah Tuhan dalam hatinya. Nah, beberapa minggu yang lalu Kak Edi pernah cerita tentang bahwa kita harus terima Yesus dalam hidup kita. Kak Yosafat pernah cerita bahwa kita harus jadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat kita. Harusnya kita sudah merasa sukacita. Ya, karena apa? Karena Yesus sudah ada dalam hidup kita. Yesus sudah hadir dalam hidup kita. Sama seperti Sakius. Dia sukacita bukan karena apa yang dia miliki. Dia bersukacita karena Yesus sudah datang di dalam kehidupannya. Siapa yang mau bersukacita hari ini? Adik-adik, siapa mau bersukacita hari ini? Yang pertama adalah kita harus menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Kak, saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya sudah undang Tuhan Yesus dalam hati saya. Tapi kenapa hidup saya masih enggak bersukacita ya? Sekarang susah bersukacita karena bosan. Dulu mungkin berpikir, daripada sekolah enakan di rumah, main game, ya kan? Sekarang giliran di rumah mungkin main game terus. Pasti kita juga akan bosan, ya kan? Ternyata kita juga memerlukan orang lain. Tapi yang terlebih penting dari semua itu adalah Tuhan harus benar-benar ada dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa bersukacita? Nah, ini ciri-ciri orang yang bersukacita adik-adik. Yang pertama adalah hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Perhatikan hidupnya Sakius tadi. Sebelum dia ketemu Yesus, sekalipun dia punya banyak hal, dia hidupnya susah. Hatinya kurang senang, tidak ada sukacita. Tapi setelah dia ketemu Yesus, hidupnya dipenuhi dengan ucapan syukur. Buktinya apa? Alkitab mencatat bahwa Sakius menerima Tuhan Yesus dengan bersukacita. Sukacita itu diwujudkan yang pertama adalah dengan bersyukur. Ucapan bersyukur. Gimana ya caranya kita bersyukur? Kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa pergi jalan-jalan. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan? Kita lihat apa yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini itu adalah hal yang besar yang harus kita syukuri. Contohnya, kita masih memiliki keluarga, orang tua masih ada di tengah-tengah kita, papa mama kita masih menemani kita untuk belajar di rumah, untuk kita mengerjakan tugas-tugas kita. Kita bisa bersyukur karena kesehatan yang masih kita nikmati sampai saat ini. Karena Tuhan memberikan kita kesehatan yang luar biasa, kita masih bisa bersyukur dalam hidup kita. Ya. Kemudian yang selanjutnya, memiliki inisiatif. Kita lihat Sakius ya. Sakius ini memiliki inisiatif. Setelah Sakius menerima Yesus datang dalam hidupnya, menerima Yesus datang di rumahnya, bukan Tuhan loh yang menyuruh Sakius untuk membagikan hartanya. Tuhan atau bukan? Bukan. Sakius sendiri yang memiliki inisiatif. Sakius sendiri yang mengatakan bahwa Tuhan, setengah dari milikku akan kubagikan kepada orang miskin. Di tengah-tengah kebosanan kita tidak bisa pergi ke sekolah, yuk kita mulai berpikir, kita harus punya inisiatif. Inisiatif untuk apa ya? Inisiatif untuk melakukan segala sesuatu dengan penuh sukacita. Di rumah masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, kita punya inisiatif untuk mengerjakan tugas-tugas kita tanpa disuruh oleh orang tua. Itu artinya inisiatif ya. Inisiatif itu muncul dari kesadaran dalam hati kita karena kita dipenuhi dengan sukacita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, selanjutnya, hidupnya membawa dampak sukacita bagi diri sendiri dan orang lain.
Ciri-ciri orang yang bersuka cita itu hidupnya berdampak bagi orang lain. Contohnya seperti Sakius tadi. Ketika dia sudah bersuka cita menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya berdampak juga bagi orang lain. Dia bagikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dia kembalikan 4 kali lipat hartanya kepada orang-orang yang pernah diperas. Hari ini kita mau lihat, hidup kita sudah membawa dampak enggak buat orang lain? Orang lain siapa Kak? Kan enggak bisa sekolah. Terutama buat keluarga kita. Hidup kita berdampak enggak buat keluarga kita? Papa mama kita senang enggak dengan apa yang kita kerjakan di rumah? Papa mama kita senang tidak dengan tugas-tugas yang kita kerjakan? Papa mama senang tidak dengan perilaku kita di rumah? Nah, kita mau mulai bahwa orang yang bersuka cita itu memiliki dampak bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Kenapa kakak katakan bagi diri sendiri dan orang lain? Karena ada bedanya sukacita dengan kesenangan. Ya, kakak bedakan sukacita dengan kesenangan. Sukacita itu berdampak bagi orang lain. Tapi kesenangan kita belum tentu berdampak bagi orang lain. Kita mungkin bisa main gadget seharian. Wah, kita senang. Ya, kita senang. Tapi apakah orang-orang di sekeliling kita senang dengan apa yang kita lakukan? Nah, kalau orang-orang di sekeliling kita belum senang dengan apa yang kita lakukan, itu namanya bukan sukacita. Tapi itu namanya kesenangan. Ya, kesenangan kita berbeda dengan sukacita yang dari Tuhan. Tadi kakak sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan bahwa kita harus bersukacita dan kunci dari sukacita kita itu adalah ketika kita sudah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah memanggil kita, Tuhan yang sudah menjadikan kita sebagai anak-anaknya, bahkan dia mau menjadi sahabat kita. Hidup kita harus bersukacita, ya. Jangan hidup kita ditentukan oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita. Kita harus punya inisiatif untuk mengatasi kebosanan kita saat ini, ya. Kita harus membawa dampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Bagi orang lain, bagi orang tua kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Contoh kecil yang kita bisa lakukan, Kak, apa yang bisa saya buat orang tua saya? Contoh kecil, sudahkah kalian berdoa buat orang tua kalian? Sudahkah kalian berdoa buat orang tua kalian setiap hari? Nah, kita mau belajar bahwa kita mau membuat dampak bagi orang lain. Sehingga orang-orang di sekeliling kita juga bisa disenangkan. Orang-orang di sekeliling kita juga merasakan sukacita yang kita berikan. Ya, orang-orang di sekeliling kita juga merasakan apa yang kita rasakan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita merasa sukacita. Tapi apakah orang tua kita, orang-orang di sekeliling kita merasa sukacita ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Nah, adik-adik, kita mau lihat seberapa besar sukacita yang kita berikan kepada Tuhan. Seberapa besar hati kita yang kita berikan kepada Tuhan. Wah, hari ini saya bersukacita kepada Tuhan. Karena Tuhan kasih saya kuota full sehingga saya bisa main game sepuasnya. Wah, baru segini akibat kuota yang full tadi. Baru segini akibat kuota yang full. Baru Tuhan akan saya kasih hati saya Tuhan kepada Tuhan. Karena hari ini saya tidak menerima tugas dari sekolah. Wah, senang. Kita senang karena kita tidak terima tugas dari sekolah. Ya, tapi itu bukan sukacita. Ya, itu kesenangan. Saya kasih sedikit saja. Karena hari ini baru senangnya saya tidak terima tugas dari sekolah. Atau kita mau kasih Tuhan, saya kasih hati saya sedikit lagi. Karena apa? Karena mama masakin saya makanan kesukaan saya. Saya jadi kasih hati saya sedikit untuk kesenangan saya hari ini. Nah, hari ini adik-adik, seberapa besar hati kita yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah seperti potongan-potongan hati yang kecil ini kita berikan kepada Tuhan? Supaya kita bisa memiliki sukacita yang penuh dalam hidup kita. Nah, firman Tuhan tadi katakan bahwa
Kita bersuka cita itu karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kita. Kita harusnya memberikan seluruh hati kita kepada Tuhan. Ya, kita bagikan seluruh hati kita kepada Tuhan. Tidak kecil, kecil, kecil. Tapi kita bagikan semuanya untuk Tuhan. Hari ini kakak mau undang kita semua. Siapa yang mau berikan semua hatinya untuk Tuhan. Supaya kita dipenuhi oleh sukacita. Boleh angkat tangannya. Tuhan yang belum pernah mengundang Tuhan hadir dalam hidupnya. Kalian berdoa supaya Tuhan hadir dalam hidup kalian. Kak, kalau saya sudah pernah berdoa. Saya sudah pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi hari ini saya masih merasakan kebosanan. Itu menghilangkan sukacita saya. Kalian berdoa supaya Tuhan pimpin hidup kalian. Kalian punya inisiatif dan sukacita kalian bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kalian. Ya, kita sama-sama berdoa. Kalian yang mau bersukacita hari ini, kalian boleh berdoa. Nanti kakak akan pimpin kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Dari cerita firman Tuhan yang kami boleh dengar. Kami mau belajar bahwa Tuhan sudah hadir dalam hidup kami dan Tuhan memberikan sukacita yang luar biasa dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau serahkan hidup kami, kiranya Tuhan penuhi hidup kami dengan ucapan syukur dan kami mau melakukan banyak hal karena Tuhan sudah hadir dalam hidup kami. Terlebih dari itu Tuhan sudah mati untuk menebus setiap kami orang berdosa. Itu adalah sukacita yang paling besar yang kami miliki ketika kami menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk membagikan sukacita itu kepada orang-orang di sekeliling kami, kepada orang tua kami, kepada saudara-saudara kami, kepada teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau tetap bersukacita karena Tuhan Yesus ada di dalam rumah kami, karena Tuhan Yesus ada di dalam hati kami, dan kami mau berikan seluruh hati kami hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tetap bersukacita adik-adik Rocky dan tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tadi sudah dengerin cerita firman Tuhan. Iya Kak. Hari ini kita sudah sampai rumahnya Sakeus. Wih, tapi di rumah Sakeus ada apa ini? Ada apa ya ini? Ini cermin gak ini? Waduh. Oh ini buat cermin kayaknya ini Kak. Oh, iya. Bagus nanti tambah hitam. Tapi siapa yang masak nih? Siapa ya yang masak? Banyak Aku juga sekali nggak. peralatannya. Siapa Adik-adik ya? tahu nggak kira-kira siapa yang akan masak hari ini? Siapa adik-adik? Oh belum tahu mereka. Belum tahu. Yaudah kita panggilin aja ya adik-adik ya. Panggil sama-sama. 1, 2, 3. Kak Edi. Wah, Kak Edi. Wah, Halo, hari halo, halo, ini halo. tadi saya terkejut loh. Apa tuh? Kok tiba-tiba ada meja ini di sini? Kak Edi mau ngapain Kak Edi? Katanya aku disuruh makan. Wah suruh makan. Makan. Iya. Katanya ada pesta tadi. Oh iya. Tapi kayaknya ini Pestanya di belum rumah jadi. enggak, tadi pesta di rumah siapa? Sageus kan? Iya toh? Iya, Nah, jadi makanya. aku ikut makan kan? Tapi ini belum ada yang bisa langsung dimakan Oh, ini. ya udah kalau gitu. Oh berarti Kak Edi dipanggil untuk jadi tukang masaknya Sageus. Kita hari yang ini, makan ya. Iya, hari betul. ini aku khusus disuruh masak buat Nah, kalian rumah. Ya betul nggak itu. apa-apa. Kira-kira Sobat mau buat apa Rocky, ini? adik-adik Rocky semuanya, kita nggak usah susah-susah cari bahan. Pasti di rumah ada roti tawar, ada susu kental manis sedikit, ada coklat. Kalau ada keju juga boleh, nggak apa-apa. Kita mau buat sesuatu yang sederhana aja, nggak usah repot-repot. Jadi Ini bahannya jadi ini ya. roti tawar Roti. aja. Jadi Terus? ini roti tawar aku ambil, tak Hmm. potong dulu pinggirnya sedikit. Nah ini kan, nah tuh. Tapi kalau roti yang nggak ada pinggirannya bisa kan Kak ya? Bisa. Langsung ya. Langsung Jadi nggak perlu bisa. potong-potong gitu ya. Bisa. Oke. Nah, nih. Atau mau yang ini dipakai langsung juga bisa, Oh, nggak ada baik. masalah. Aku potong aja kali dulu biar lebih banyak kita dapat ya. Oh iya. Kali ada yang lapar nggak sih? Weh lapar Kak. Ada yang lapar nggak sih? Semuanya ini lapar. Tadi perjalanan jauh dari mau menuju rumah Sageus Kak. Oh gitu? Lapar. Jadi- Jalan Lapar ya? kaki ya. Iya betul. Walah, ya sudahlah enggak apa-apa. Aku bikin yang
Aku mau ajarin bikin sesuatu yang sederhana, tetapi kayak gaya hotel bintang 5 loh Kak. Apa itu namanya? Ada, sebentar. Kantong ajaib nih. Bukan, aku panas. Aduh, kirain kantong ajaib keluar Aku panas. makanannya Kak. Panas, karena disuruh masak di rumah penggede jadi susah gitu. Oh gitu ya. Tapi gini aja, ini kan sudah nih. Ya. Nah kita sudah ada ini, taruh satu gini aja. Terus kita ambil, oh ini aja. Kan yang suka Waduh, coklat toh. coklat. Siapa suka coklat? Inilah coklatnya. Ah, Ini saya sudah deket-deket loh ini supaya saya dapat nih. inilah coklatnya. Terus Dicicip dulu ya Kak ya. ntar ambil ini dulu. Loh, Panas, kok lagi? panas. Kak, udah cuci Panas. tangan belum Kak? Oh Oh, sudah. sudah. Pakai hand sanitizer lagi. Oke. Nih, lihat coklatnya. Nih kan? Terus aku potong sedikit lah coklatnya gini. Nah. Terus taruh coklatnya di sini. Nah, ini sekarang jadi apa Kak? Kan sudah dikasih coklat nih. Haha. Supaya mau keren nih, kayak yang dijual-jual hebat-hebat itu. Kita perlu modal ini. Apa sih namanya nih? Garpu. Garpu. Ya, Caranya terus? gini loh Kak. Ini loh Kak. Ah, cakep kan? Tuh kan? Dipencet-pencet. Iya, tuh lihat. Cantik nggak? Oh, jadi kayak Cantik. Tuh. jadi lemnya gitu ya. Betul, lihat Supaya tuh. coklatnya Yang pertama sudah jadi, kita simpen. Oke. Kita bikin yang kedua. Wah. Nah, yang kedua ini Ini isinya bikin apa? berapa ini? Bikin dua Tamunya aja. banyak loh tamunya. Waktunya nggak ada, jadi bikinnya 2 aja. Anda sudah disuruh ke sini untuk membuat makanan buat tamu-tamunya Pak Sakeus. Ya, saya buat. Ini keju, taruh gini kan. Nah, dah. Setelah itu tutup lagi. Sama. Dihias lagi. Oh, jadi Sama. bisa isinya keju, bisa isinya coklat Nah, gitu ya. betul. Tapi kan jadi cantik dia kan kalau diginiin, lihat Oh, tuh. iya, betul. Jadi kayak yang itu kalau kita pergi ke tempat-tempat yang mahal-mahal itu nggak harus mahal sekarang. Di rumah Tuh, juga Sendiri bisa juga bikin boleh. ya. bisa. Tuh lihat. Sobat Rocky. Nih loh udah jadi, ya kan? Nah, bikin lagi satu. Kira-kira rasanya kayak apa ya? Yang sekarang ini nggak usah dihilangin kulit Oh, pinggirnya pinggirnya. nggak usah Nah, dipotong. Oke. kita bikin yang lebih heboh. Apa itu? Ini satu, kan gitu. Oke. Kita kasih ini. Kasih keju. Gitu, kasih keju satu. Terus Kasih coklat. kasih coklat biar rame. Wow. Ya. Ini kesukaannya Kak Yosafat ini. Terus kasih apa lagi? Oh, ini loh Kak. Betul. Susu. Hmm. Wih. Hap, cukup. Oke. Kita taruh. Nah, gini. Kita tutup. Dihias lagi. Hias lagi. Caranya sederhana. Apa? Pokoknya ini buat ngunci Kak Menda. Oh, ngunci. Biar itu coklat tidak terbang lari. Tuh kan. Kak Yos, Ya. minta tolong dong. Kompor Apa ini? dihidupin. Oh, kompor haduh. Sudah waktunya, bisa nggak? Awas ya, hati-hati ya. Adik-adik hati-hati loh ya. Nanti kalau mau masak, minta tolong mama dan papa untuk membantu menghidupkan. Oh nggak bisa. Ya, udah hidupin Kak. Lagi. Kak Yosafa. Terkejut Udah. saya. Udah, taruh aja di atas. Nah, kita perlu margarin sedikit aja supaya dia nggak lengket. Kan gini kan? Nah, sudah wangi belum baunya? Belum. Hmm. Nah, Sudah digoyang, panas. digoyang. Ya. Oh, jadi itu cuman kasih mentega gitu Ya ya? udah gini aja. Oh, terus nunggu sampai gosong dong? Enggak? Nggak usah. Tunggu sedikit aja sampai kira-kira dia agak-agak kelihatan kan nanti agak coklat-coklat gitu. Hmm. Kalau sudah coklat, nah dibalik. Tuh, kan udah coklat. Walaupun belum coklat sekali.
Kira-kira 1 menitan lah. Oke, 1 menit. 1 menit aja. Saya dari tadi lihat-lihat apinya loh Kak, takut saya. Udah gede belum apinya? Sudah gede. Cukup kan? Oh. Ya. Balik Kak. Nah, Bagaimana baliknya? ini. Iya. Iya. Kak nggak bisa baliknya diginiin pluk kayak. Bisa, Oh bisa. bisa tapi ini kan 2 bahaya. Oh iya betul. Nanti yang 1. Kayak telur dadar itu Pak. Ya. Nah, jadilah. Kak, gasnya Kak. Nah, sudah matang dia. Oke, sekarang kita taruh dulu ya. Nah, di sini yang ini kita puter. Nah, Kak Yosafat hidupin lagi boleh loh. Wah, enggak udah. Nggak Ayo. berani Kak. Sudah itu aja. Ini aja, benar. Bener. Aku potong. Oh, dipotong. Nah, Kalau potong bagi 2, nanti. Iya, coklatnya meleleh, coba, ya coba, ampun. ayo coba ambil. Panas, Enggak lah. panas. Dipilih. Hati-hati gunakan tanganmu, kan Oke. panas. Coba Betul, makan. Makan Asik dulu nggak? ya. Adik-adik Rocky, mau coba? Nah, coba Awas. nanti coba di rumah ya. Awas. Jangan lupa coba di rumah dari cara-cara Kak Edi tadi. Bahan-bahannya gampang ya. Nah, kalau gitu Kak Yosafat tunggu kalian coba di rumah nanti undang Kak Yosafat. Coba makan datang, dulu. ya. coba. Ya, Kasih. Kita doa Ya. dulu. Jangan lupa Oh, betul. berdoa. berdoa. Tadi Kak Yosafat sudah mau makan aja. Yaudah, kita Ayo, berdoa berdoa dulu dulu. ya. Ya. Nah, kita berdoa dulu. Adik-adik, Makan dulu. Makan berdoa dulu. Berdoa Sob. dulu. Makan. Hah? Aku coba yang satunya lagi nih. saya mau berdoa nih loh Pak. Iya berdoa dulu. Oh iya, Berdoa makan. berdoa makan. Ya. Berdoa makan tutup mata ginian ya. Mm. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, makan dulu deh. Enak, Enak. enak. Oh ini dibagi lagi, bagi 2. Hmm. Nah, Kak, ini kita lanjutin nanti aja lagi ya. Nanti pasti mereka makan sama-sama ya. Kita Nah. berdoa dulu lagi aja adik-adiknya. coba yang ini, yang ada Aduh, keju suruh sama nyoba coklatnya. Coba. Coba Saya lagi. makin melebar nanti. Loh, Nah, yang ini asin Kak. nah, Keju, keju kan? enak coklat. Enak coklat. Mm-mm. Oh, Dah. Yang penting Udah? adik-adik coba di rumah ya. Ya, coba di rumah. Yuk. Sebelumnya kita akan berdoa, Kak Yusat mau ajak kalian semuanya. Jangan lupa kita mau beri yang terbaik juga sama Tuhan. Kita mau berikan korban persembahan. Nanti minta tolong papa mama bantu. Pak, tolong dong aku mau beri persembahan ya. Aku mau beri persembahan, nanti dibantu sama papa mama. Dan setelah itu kita sama-sama mau naikkan doa-doa syafaat kita ya. Kita mau berdoa, kita tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berterima kasih hari ini Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh menabur, bahkan kami memberikan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami, bagi keluarga kami. Kami yakin percaya Tuhan akan memberkati kami semuanya, memberkati keluarga kami. Dan hari ini juga kami mau berdoa buat gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu dengan luar biasa, dimanapun hamba-Mu Engkau pakai untuk melayani Tuhan, biarlah Engkau pakai semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan Tuhan Yesus juga memberkati siapa para penatua dari gereja kami Tuhan, dan juga buat siapa para pengurus-pengurus siapapun yang terlibat untuk pekerjaan Tuhan ini Tuhan. Tuhan akan memberkati mereka seperti Kau memberkati kami semuanya. Dan terlebih Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga kami semuanya. Apa yang kami kerjakan, apa yang orang tua kami lakukan, buat berhasil dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, sekarang kita mau terima berkat sama-sama. Yuk, Kak Hendra akan bawain kita doa berkat. Ya, silakan Kak Hendra. Ya adik-adik Rocky, kita sudah bersuka cita hari ini, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan,
dan juga sudah ada aktivitas hari ini. Dan tentunya kalian juga bersuka cita. Yuk kita akhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama berdoa, angkat kedua tangan kalian, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami masih dapat memuji, memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini kami mau mengakhiri ibadah kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh memberkati kami. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati pertumbuhanmu, kerohanianmu. Takut akan Tuhan ada dalam hidupmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Oke, adik-adik semuanya jangan lupa. Ayo kakak-kakak, kita kasih salam buat adik-adik semuanya. Yuk. God bless you. Sampai jumpa. Oh, yeah.